kita akan mempelajari tentang sumber energi. Ya. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi sumber energi terbarukan dan pembangkit listrik terbarukan dan tak terbarukan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dampak penggunaan energi terhadap lingkungan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber energi terhadap lingkungan. Baik anakku sekalian, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk pelaksanaan berdoa sebelum belajar, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya atau yang mewakili. Dipersilakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah ya. Tadi berdoa sudah selesai. Anakku sekalian, agar pembelajaran mulai 1, 2, 3. Pejamkan mata dalam-dalam. Ambil nafas melalui hidung. Rasakan bahwa udara itu masuk ke dalam rongga paru-paru kalian. Keluarkan pelan-pelan melalui mulut. Rasakan udara itu telah keluar dari mulut kalian. Dan bayangkan kalian berada di posisi yang sangat nyaman sekali, sangat tenang. Hilangkan segala bentuk permasalahan yang melingkupi pikiran dan hati kalian. Terus ulangi mengambil napas dan mengeluarkan napas. Oke, selesai. Terima kasih. Nah, apa yang kalian rasakan setelah tadi kalian melakukan bernapas dengan kesadaran? Adakah suatu ketenangan? Ada. Oke ya. Nah, itu salah satu manfaat di antaranya kalau kita secara rutin melakukan bernapas dengan kesadaran, lalu kan merasakan kegundahan, kegalauan, apa yang seperti itu. Yo, satu persatu tuh ada peringkatnya semakin. Haniruddin peringkat 3. Chandra Nurholik sementara masih memimpin. Yudis menusuk di peringkat kedua. Elis menusuk ke peringkat ketiga. Adalah
Yotis, Prayoga. 2 juta. Kelompok 1 mana suaranya? Oke ya, benar ya. Semangat. Terima kasih banyak. Nah, sekarang Pak Ahmad ingin tahu dari permainan ini apa yang kalian rasakan? Seru. Apalagi? Sekali. Kelompok 3 apa yang dirasakan ketika mengikuti permainan seperti ini? Seru. Jadi kira-kira untuk kedepannya apakah kita perlu tidak untuk memasukkan permainan dalam pembelajaran? Perlu. Ayo lembak kerja. Ada satu pertanyaan yang harus kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Pertanyaan pertama adalah, menurut kelompok kalian, energi alternatif apa yang memiliki dampak terbesar untuk meminimalisir pemanasan global? Energi alternatif apa yang memiliki dampak terbesar untuk meminimalisir pemanasan global? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau digerakkan dan bisa baik-baik ya. Menurut kelompok kalian, apa yang akan menjadi sumber energi alternatif terbaik di masa depan? Ya. Sekali lagi, apa yang akan menjadi sumber energi terbaik di masa depan? Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana jika kita menghemat sumber energi alami? Bagaimana cara kita menghemat sumber energi alami? Energi fosil termasuk dalamnya ya. Kita fokuskan ke energi fosil. Bagaimana kita menghemat sumber energi fosil? Energi fosil itu diantaranya seperti bensin, solar dan sebagainya ya. Itu bagaimana menurut kelompok kalian itu cara menghemat energi fosil? Oke? 3 pertanyaan besar itu silakan kalian investigasi melalui RAPD yang sudah Pak Ahmad bagikan. Ya. Nah, perangkatnya adalah handphone kalian dan sambungan internet yang sudah tersalur ke WiFi. Ya. Oke. Tugas kalian adalah mencari solusinya. Ya. Silakan. Sudah terbentuk ada 3 kelompok, masing-masing terdiri 6 orang kurang lebih. Nah, di situ ada beberapa konten. Ada konten infografis, itu alamatnya silakan ketik di HP. Ada konten berupa video, silakan diklik ya, diketikkan saja bisa. Ada konten artikel dan ada konten tutorial praktik. Tutorial praktik contoh nyata pemanfaatan sumber energi terbarukan. Nah, masing-masing kelompok silakan berbagi tugas. Kan ada anggotanya dan orang tuh. Silakan kamu sepakati, kamu yang bagian infografis yang kamu amati, kamu bagian video yang kamu amati, kamu bagian artikel ya kamu baca, kamu bagian tutorial praktek ya. Jelas ya? Nah, ini khusus untuk tutorial praktek mungkin butuh 2 orang. Ya. Oke? Kan di situ ada 4 pilihan tuh.
infografis, video, artikel. Infografis boleh 1 orang, ya. Video boleh 1 orang atau 2 orang boleh. Artikel Kira apa? Tidur bisa. Ya, nanti kamu itu sebagai contoh saja. Nanti masing-masing kelompok itu mendesain ya, kira-kira mau membuat apa sebagai produk pembuktian bahwa kita bisa menggunakan energi alternatif, gitu ya. Nah, jadi nanti akhirnya kamu harus mendesain perangkatannya sudah. Ya. Nanti di akhir jangan lupa masing-masing kelompok mempresentasikan. Ya, hasil pengamatannya masing-masing ya. Yang infografis ada masalah dalam mengamati infografis, bisa kebuka ya. Iya gambar. Diamati informasinya ya. Informasi dari gambarnya diamati. Kayak gitu terserah apa kamu mau. Nanti kan ada pertanyaan yang tadi tuh. Kan apa ini? Pesan yang didapatkan setelah mengamati itu apa? Kan pesannya berbeda. Jadi mengamati ini biasanya gini. Mengamati apa? Artikel, ya, yang mengamati video, ya, yang mengamati apa infografis nanti ada pesan yang berbeda. Ya. Oke, jadi itu konten yang berbeda-beda itu nanti kalian lihat ya. Tentunya pasti akan ada sedikit perbedaan kesan. Yang infografis, kesannya begini Pak. Menurut saya sumber energi yang ada itu begini. Yang lihat artikel mungkin berbeda kesannya. Yang video mungkin gitu ya. Kan satu disebut kesan kan menggunakan kesan. Oke ya, jadi tolong rangkaian pertanyaannya ada di LKPD dan ya, kalian diminta pendapat sesuai dengan Pak udah Pak.
investigasi ya. Oke, sip. Terima kasih. Ya, semuanya akan berbicara sesuai dengan pesan masing-masing. Oke, ya. Oke, berikan semuanya. Semuanya hari ini saat ini kita sudah masuk pada sesi penyampaian hasil investigasi dari masing-masing kelompok, dan setiap anggota kelompok karena sudah diberikan tupoksinya masing-masing, maka akan diberikan tugas yang sama menyampaikan hasil investigasinya. Ya, sesuai dengan tadi yang dipelajari di kelas. Jadi selama ini semuanya akan berbicara, ya, memberikan kesan yang terhadap apa yang sudah dilakukan. Kelompok 3 dipersilakan. Oh, oke, besok ya. Opin Pak, perwakilan. Ayo Opin Pak. Sebentar. Ya, Pak. Kita siapa nih? Oh tidak. Iji. Setelah kelompok 2 siapa ya? Ya. 3. Satu. Berarti kelompok 3 terakhir. Ya. Oke. Ya. Sudah selesai. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil investigasinya. Tadi masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik dari kelompok 2. Energi alternatif apa yang memiliki dampak di masa depan? Minyak bumi. Menurut saya, karena pada saat ini pasokan energi utama masih bergantung pada minyak bumi. Minyak bumi adalah energi yang tidak bisa diterbarukan, dan sementara itu sumber energi terbarukan. Bersanding artikel. Setelah saya membaca artikel, sedikit mudah untuk dipahami tentang energi terbarukan. Contohnya bioenergi, sinar matahari, dan panas bumi. Video. Saya merasa kagum dengan para ilmuwan dan orang-orang yang berkemampuan profesional di bidang tepat yang menemukan energi terbarukan. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa energi bisa diperbarui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Untuk kesan yang saya dapatkan setelah mengamati dan mengidentifikasi energi terbarukan dari infografis, saya setuju dengan tadi pendapat dari kelompok 2 tentang yang menyimpulkan bahwa energi bisa diperbarui dan dikembangkan menjadi energi baru sebagai alternatif jika sewaktu-waktu energi itu hilang. Juga bahwasanya kekayaan alam Indonesia sungguh luar biasa, sehingga
Berkaitan juga dengan pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kita menghemat sumber energi fosil? Yaitu kita harus lebih kreatif dalam mengelola sumber daya alam yang mempunyai potensi di masa yang akan datang, sehingga kita tidak tergantung lagi terhadap energi fosil yang suatu saat akan habis. Terima kasih. Dua, jelaskan jenis-jenis energi terbarukan menurut pemahamannya. Menurut saya, panas bumi yang bisa dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar fosil, panas matahari yang bisa diubah menjadi listrik, dan arus laut yang bisa dimanfaatkan sebagai penggerak turbin. Apakah itu turbin? Turbin adalah sebuah mesin berputar yang mengambil energi dari aliran filda, contohnya adalah kincir angin dan roda air. Pertanyaan nomor 3. Apa yang kamu ketahui dengan pembangkit listrik terbarukan dan tak terbarukan? Pembangkit listrik tenaga air adalah pembangkit yang mengendalikan energi potensial dan kinetik dari untuk menghasilkan energi listrik. Tiga. Apa yang kamu ketahui dengan pembangkit listrik? 4. Ayo lakukan studi referensi tentang energi biomasa. Mengapa biomasa dikatakan energi terbarukan? Langkah apa yang bisa diambil untuk ketersediaan bahan baku energi biomasa? Apa manfaat bagi lingkungan sekitar? Energi dari biomasa bisa dikatakan energi terbarukan karena sumbernya seperti tanaman, kayu, rumput, dan lainnya dapat tumbuh kembali pada lingkungan yang sama seperti sebelumnya. Dengan demikian bisa menghasilkan energi yang berkesinambungan. Dari artikel yang saya pahami, dampak lingkungan dan kesehatan dari pengembangan energi baru telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dorongan global dalam upaya energi adalah untuk memprioritaskan penggunaan energi terbarukan. Contohnya pengembangan batu bara Untuk praktek yang kelompok kami lakukan, yaitu membuat cahaya listrik menggunakan batu baterai dan isi pensil. Yang pertama itu kita harus menyediakan batu baterai, kabel, kawat, isi pensil, kardus, gelas, dan kemudian batu baterai itu harus memiliki daya yang sangat kuat. Contohnya dengan menggunakan 8 batu baterai yang dirangkap menjadi satu. Kemudian untuk kardus dan kawat kita satukan, dan kawat itu harus di ujungnya membuat lingkaran yang berguna untuk meletakkan isi pensil. Dan kemudian setelah isi pensil diletakkan di sana, kawat itu disambungkan dengan kabel yang menyatu dengan batu baterai tersebut. Dan pastikan kalian mempraktekannya di tempat yang minim cahaya supaya terlihat jelas cahaya yang dihasilkan oleh praktek tersebut.
Yang dapat diambil dari hasil praktek itu, jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 1? Silakan, barangkali yang mau menanyakan dari kelompok lain ke kelompok 1. Cukup? Oke, terima kasih kelompok 1. Terakhir adalah kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil pengamatan tentang sumber energi. Pertanyaan pertama, apa kesan yang didapatkan setelah mengamati dan mengidentifikasi energi terbarukan menurut artikel yang saya baca? Jadi, menurut saya, definisi energi baru dan energi terbarukan maupun energi tak terbarukan itu sangatlah berbeda dari yang saya baca. Jadi energi baru itu adalah energi yang dihasilkan oleh teknologi baru yang baik berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, semisal nuklir. Sedangkan energi terbarukan sendiri adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik seperti energi angin dan panas bumi, maupun energi yang tidak terbarukan yaitu seperti minyak bumi. Nah, definisi ini terkadang kita keliru atau disamakan. Dampak energi baru tersendiri bagi lingkungan yaitu batu bara ditegaskan mengubah batu bara menjadi gas dan membakar batu bara tersebut untuk dijadikan sumber energi akan menghasilkan CO2 2 kali lipat lebih besar dari gas alam itu sendiri. Jelaskan jenis-jenis energi terbarukan menurut pemahamanmu. Jenis-jenis sumber energi terbarukan yaitu energi matahari, tenaga air, energi panas bumi, energi angin. Sumber energi terbarukan akibat dari proses pembuatan energi tak terbarukan yang sangat lama, maka dibutuhkan sumber energi lainnya. Di ujung kabel tersebut dikasih timah, kita ambil timah beserta solder. Jadi di ujungnya itu kita solder, kita timah di sininya kasih timah. Lalu yang kedua kita ambil papan, ini ibaratkan papan power segi. Kita ambil colokan lampu. Jadi ini ibaratkan colokan lampu, taruh di sini di lem bakar, tempelkan. Setelah itu sama kita di sini juga tempelkan lem bakar. Setelah ditempelkan lem bakar, taruh magnet di magnet bundar, taruh di sini. Setelah itu di lem bakar di atas magnetnya kasih ini yang tadi gogol beserta kabel. Setelah itu yang di ujung apa colokan itu kayak colokan cas. Nah, di situ dikasih timah, terus disolder. Setelah itu ujung kabel ini disatukan bersama colokan tersebut, disatukan terus disolder. Setelah itu kita uji dari lampu. Kita ambil lampu ataupun bolham, masukkan ke dalam colokan tersebut. Nanti insya Allah kalau misalkan produk kita berhasil, nanti akan berbentuk cahaya atau menghasilkan energi listrik dari magnet. Oke. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi. Aplaus untuk kelas
Ya, tiba kita pada penghujung kegiatan, ya. Sebagai penutup, Bapak minta perwakilan salah seorang melakukan refleksi. Apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan? Ya, hasilnya di masa mendatang. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa mendatang? Silakan perwakilan. Pokoknya tadi ataupun pertanyaannya apa yang akan dilakukan untuk pembelajaran di masa yang akan datang Supaya hasilnya luar biasa. jadi salah satunya kita harus memahami materi apa yang kita akan laksanakan ataupun dalam pembelajaran. Yang kedua kita analisis untuk mengenai materi tersebut, bagaimana apa yang akan kita lakukan dengan materi tersebut, terus apa dampak negatif serta positifnya. Terus yang ketiga intinya kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, jangan meremehkan suatu pekerjaan ataupun pembelajaran. Itu mah gampang, itu mah kita bisa. Jadi jangan, kita intinya kita harus memberikan bahwa materi tersebut itu penting dan ibarat kita jangan meremehkannya. Mungkin itu saja. Ya, terima kasih. Berikan aplaus untuk ini sudah selesai. Kita tutup dengan doa. Seperti biasa, doa akan dipimpin oleh ketua kelas atau yang mewakili. Silakan. Siap. Setelah melakukan kegiatan belajar ini, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Terima kasih.